Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oh ya, syukur. Sebelum kita mulai dalam proses belajar mengajar, Ibu minta kita berdoa awali pembelajaran ini. Dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa tahu materi hari ini tentang apa? Saya, Bu. Kamu? Iya, kamu. Perkembangan masa praaksara, Bu. Ya, benar sekali. Nah, perkembangan masa praaksara. Siapa tahu pengertian praaksara? Saya, Bu. Iya, kamu. Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, benar sekali. Jadi, zaman praaksara dapat diartikan sebagai zaman atau masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara disebut juga zaman prasejarah atas dasar pengertian di atas, maka praaksara sering disebut zaman nirleka. Atau zaman apa? Prasejarah, Bu. Zaman nirleka. Nirleka, singkatan dari nirleka. Nir artinya Tidak. dan leka artinya Tulisan, Bu. ya, benar sekali. Kita masuk pada yang berikut, ialah B, tentang perkembangan kehidupan masa praaksara. Nah, perkembangan corak kehidupan masyarakat purba pada masa praaksara dapat dilihat dari cara mereka memenuhi kebutuhan pokok dan alat-alat yang dibuat dan digunakannya. Perkembangan kehidupan anak-anak, kita harus tahu bahwa perkembangan kehidupan pada masa praaksara memiliki empat pokok, yaitu 1. Masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman Paleolitikum, kira-kira 2 juta tahun lalu, manusia purba hidup berpindah-pindah dari tempat ke tempat satu. Kenapa manusia purba hidup dari tempat ke tempat yang satu? Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan makanan. Oh iya, Bu, untuk mendapatkan makanan. Iya, benar sekali. Nah, mereka berpindah-pindah agar mencari daerah Memenuhi kebutuhan hidup, ya, Bu. mencari daerah yang dimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, dan juga di situ ketergantungan pada kehidupan mereka di suatu wilayah. Jika wilayah itu memiliki tempat yang baik, yang aman, untuk mereka bisa menggunakan makanan dan bisa mengumpulkan makanan untuk kebutuhan mereka. Dan juga mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan bahan makanan. Nah, kita masuk pada nomor 2, yaitu masa bercocok tanam dan berternak. Menurut ahli arkeologi Indonesia, Prof. Dr. Ando Soekmono, perubahan dari Fort Creting ke Fort Producing merupakan satu revolusi dalam perkembangan zaman praaksara. Ya, zaman praaksara Indonesia disebut revolusi karena tujuan perubahan yang cukup mendasarkan dari tradisi menyimpulkan makanan dan berburu menjadi cocok tanam. Oleh karena itu, zaman bercocok tanam dianggap sebagai Dasar peradaban Indonesia sampai sekarang. Ya, benar sekali. Jadi
Saman batu dan tanah dianggap sebagai Dasar peradaban Indonesia hingga sekarang. Nah, kita masuk kepada yang ketiga ialah masa megalitikum atau Masa kebudayaan batu besar. Siapa tahu istilah megalitikum? Saya, Bu. Ya, kamu? Istilah megalitikum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mega artinya besar dan litos artinya batu. Iya. Jadi masa megalitikum merupakan istilah megalitikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu mega besar, mega itu besar, litos yaitu batu. Jadi megalitikum berarti kebudayaan Batu besar. ya, kebudayaan batu besar. Nah, kebudayaan batu besar disebut monoliti karena pada umumnya dibuat dari batu. Batu apa? Batu besar. Yang utuh. Ya, benar sekali. Nah, yang terakhir masa zaman logam. Mengapa dikatakan masa zaman logam? Karena zaman logam Manusia sudah mengenal teknologi. ya, benar sekali. Jadi masa zaman logam ialah masa logam adalah zaman di mana manusia sudah mengenal Teknologi. ya, manusia sudah mengenal teknologi pertukangan secara sederhana. Pada masa ini manusia mulai Mengenal logam, perunggung dan besi, Bu. ya, benar sekali. Nah, mungkin Ibu pikir sampai di sini materi kita di hari ini. Ibu kasih kalian tugas dan kalian kerjakan di rumah agar minggu depan kita bisa membahas materi yang sudah tugas yang sudah diberikan buat kalian. Dan nanti absennya ketua kelas tolong diambil absen dan nanti bawa ke ruangan saya. Baik, Bu. Ya, mungkin ini materi kita di saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.